A akan menampilkan drama yang berjudul Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nama saya Keisha, berperan sebagai Waidan dan Priscilla Harja. Nama saya Sherry, berperan sebagai Sukarman dan pimpinan tentara Jepang. Saya Adela, berperan sebagai narator dan tentara Jepang. Nama saya Nursipa yang berperan sebagai Sahrudin dan FU. Nama saya Dani, berperan sebagai Sukarman. Enjoy the drama! Tanggal 17 Agustus 1945, Jumat, pukul 10. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Berita proklamasi yang sudah meluas di seluruh Jakarta disebarkan pagi hari itu juga. Teks proklamasi sudah sampai di tangan kepala bagian radio dari kantor berita Damai yaitu Waidan. Setelah Waidan mendengar berita kemerdekaan Indonesia, Waidan pun bergegas mendatangi Syahrudin untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Soekarno. Indonesia telah merdeka. Syahrudin. Hei Bung, Indonesia telah merdeka. Kapan kita akan menyiarkannya ke publik? Secepatnya. Tunggu apa lagi? Ayo. Baiklah, Bung, kamu duluan saja. Aku ada urusan di tempat lain. Oke. Silahkan masuk. Wuch, tolong siarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ke seluruh Indonesia selama 3 kali. Baiklah, Tuan Waidan, saya akan menyiarkan berita proklamasi selama 3 kali. Baiklah. Selamat siang pemirsa, saya Epuz. Kali ini kita mendapatkan berita baru dari Indonesia. Berita bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah resmi merdeka. Sebelumnya, hiduplah Indonesia merdeka, merdeka. Kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan oleh IR Soekarno di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta. Terima kasih. Berikut bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hei kalian berdua, hentikan segera penyiaran berita ini. Kalau tidak, akan kami jatuhkan hukum. Teruskan saja Wuch, hiraukan mereka. Baiklah Tuan. Dengan ini menyatakan Efus terus melakukan pekerjaannya tanpa menghiraukan perkataan orang Jepang itu. Berita penyiaran itu terus dilakukan hingga pukul 16. Saat siaran radio itu berhenti hingga akhirnya Segeralah penyiaran berita ini dan segel pemancar yang ada di kantor berita Damai, dan laranglah para pegawai yang bekerja di dalamnya segera mati. Baiklah Tuan. Akhirnya, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 1945, pemancar yang ada di kantor berita Damai disegel, dan para pegawainya dilarang masuk. Penyegelan terhadap pemancar radio Damai tidak menyurutkan para tokoh muda untuk menyiarkan berita proklamasi. Bagaimana ini? Pemancar yang ada di radio Damai telah disegel dan para pegawai pun dilarang masuk. Bagaimana kita menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat? Iya, bagaimana caranya? Kita harus tetap menyiarkan berita ini ke seluruh Indonesia. Baiklah, begini saja bagaimana kita mengambil peralatan tersebut dan kita pindahkan ke tempat lain dan kita bias dan kita sebarkan berita proklamasi. Ide bagus. Tapi bagaimana kita mengambil peralatan itu sedangkan kantor berita Damai itu ditutup, disegel oleh pihak Belanda? Untuk itu kita harus mengambil peralatan tersebut sedikit demi sedikit. Terus kita akan membawa peralatan itu kemana? Kita bawa peralatan itu ke rumah Waidan yang ada di Jalan Menteng 31. Itu ide yang bagus, mari kita lakukan. Ya, oke. proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Akhirnya, para tokoh muda berhasil menciptakan pemancar baru di tempat itu, dan dari sinilah berita proklamasi disiarkan. Selain itu, berita proklamasi juga disiarkan lewat pers dan selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.